Yo halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan merangkum cerita film yang berjudul Black Crab. Film ini mengisahkan tentang sebuah misi rahasia 6 tentara di Swedia yang harus membawa paket misterius ke sebuah tempat. Paket tersebut diyakini dapat mengakhiri perang yang telah menghancurkan kehidupan mereka. Namun mereka harus melewati lautan wilayah musuh yang berbahaya, di mana lautan tersebut sudah menjadi lapisan es yang tipis. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Vad pratar de om? Mamma? Di negara Swedia yang sedang terjadi perang saudara, seorang ibu bernama Caroline Ed dan putrinya yang bernama Vanya sedang berada di dalam mobil dan terjebak macet. Saat itu suasana tampak normal saja, hingga ketika dari kejauhan mereka mendengar suara tembakan. Suasana pun menjadi mencekam. Karena panik, Vanya mencoba keluar dari mobil, tapi Ed menahannya dan meminta Vanya tetap bersamanya bersembunyi di dalam mobil. Tidak lama kemudian, beberapa tentara menghampiri mobil mereka. Beberapa tahun setelah insiden itu, beberapa warga sipil termasuk Ed dipaksa menjadi tentara militer. Saat itu Ed sedang berada di kereta yang akan pergi menuju ke selatan. Tapi tiba-tiba saat itu Ed diminta untuk turun karena ada perintah baru dari markas. Tidak lama kemudian Ed dijemput oleh seorang letnan bernama Nilun dan akan dibawa ke markas. Dalam perjalanan, Ed sempat melihat beberapa orang tewas digantung karena dianggap pembelot. Ed bertanya kepada Letnan Nilun mereka akan pergi kemana. Nilun berkata mereka akan pergi ke markas. Tapi Ed berkata kalau jalan yang mereka lalui saat itu bukan menuju ke markas. Sesampainya di sebuah tempat, Letnan Nilun menyuruh Ed tetap berada di dalam mobil. Kemudian Letnan Nilun meninggalkan Ed di mobil seorang diri. Ketika Ed keluar dari mobil, tiba-tiba warga sipil yang kelaparan menyerangnya. Ed berhasil kabur membawa mobil Letnan Nilun. Kemudian Ed pergi menuju ke markas. Sesampainya di markas, Ed diminta duduk bersama tentara lainnya. Mereka berkata kepada Ed kalau mereka akan menjalani sebuah misi di mana sebelumnya Ed tidak mengetahui tentang misi itu. Tidak lama kemudian seorang kopral dari satuan F28 bernama Karimi menemui mereka. Seorang prajurit bernama Malik berkata kalau Karimi beruntung masih hidup. Karena rumornya Malik mendengar kalau markas F28 sudah hancur dibom. Mendengar itu, Karimi merasa tidak percaya. Tidak lama kemudian mereka diminta sang kapten yang bernama Force untuk bertemu kolonel mereka yang bernama Reed. Di sebuah ruangan, Kolonel Reed menjelaskan kalau mereka akan ditugaskan dalam sebuah misi. Misi itu disebut Operasi Black Crab. Mereka ditugaskan membawa 2 kapsul melintasi laut es wilayah musuh dengan sepatu es menuju pusat penelitian di kota Odo yang berjarak 180 km. Jika mereka berhasil, mereka akan dibebas tugaskan dari militer karena sudah dipastikan pihak mereka akan memenangkan peperangan dengan kapsul tersebut. Tapi Ed berkata kalau misi itu adalah misi bunuh diri. Namun Kolonel Reed berkata kalau itu adalah perintah. Ketika prajurit lainnya dibubarkan, Ed tetap diminta duduk. Kolonel Reed menunjukkan foto Vanya putrinya Ed dan berkata kalau dia menemukan Vanya di kamp pengungsi perbatasan. Kolonel Reed berkata kalau Vanya sudah berada di kota Odo. Hon är på Ödö. Ni kommer att återförenas så snart du kommer fram. Och kommer du att lyda order? Ja, överste. Bra.
Setelah itu mereka mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk menjalani misi tersebut. Mereka akan berangkat besok harinya dipimpin oleh Kapten Force. Avfärdig imorgon innan skymning. Varsågod och kontrollera så att allting passar. Sov, ät, pissa, skit. Malam harinya Ed bermimpi sedang bersama Vanya putrinya. Tapi tidak lama kemudian Ed terbangun karena markas mereka saat itu diserang oleh pihak musuh. Ed dan yang lainnya pun bergegas mengambil peralatan dan keluar dari markas. Di luar markas, mereka bertemu dengan Kolonel Reed dan Letnan Milun. Karena kondisi sudah terdesak, Kolonel Reed memerintahkan mereka segera menjalankan misi tersebut. Kolonel Reed menyerahkan 2 kapsul itu kepada Kapten Force. Letnan Milun juga akan ikut bersama mereka. Mereka diminta bergerak hanya saat gelap dan dilarang bergerak di siang hari. Åk i skydd av mörkret, vi är för synliga i dagsljus. Ut på isen! Kom igen! Setelah menempuh perjalanan hingga pagi hari, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Tapi tiba-tiba saat itu lapisan es di bawah Kapten Force pecah. Ed bergegas menolong sang kapten yang sempat tenggelam. Namun sayang, sang kapten tidak mampu bertahan. Ed mengambil tas berisi kapsul yang dibawa oleh Kapten Force. Setelah itu Ed bergegas kembali ke permukaan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Mereka menemukan sebuah rumah yang tidak berpenghuni dan memutuskan beristirahat di rumah itu untuk menghangatkan badan Ed yang mulai membeku. Karena Kapten Force sudah tewas, tim pun akan dikomandani oleh Letnan Nilun karena pangkat Letnan Nilun lebih tinggi dari yang lain. Namun Ed tidak setuju karena Letnan Nilun tidak tahu apa-apa tentang misi tersebut. Dari insiden tewasnya Kapten Force, Ed juga menganggap kalau Letnan Nilun tidak bisa bertindak layaknya seorang pemimpin. Tapi bagaimanapun juga karena pangkatnya lebih tinggi, Letnan Nilun pun tetap ditunjuk sebagai pimpinan tim oleh yang lain. Det är han som har kommandoen, og du har bare følt befæl. Ja, då väntar vi in mörkret. Ketika sedang istirahat, tiba-tiba Ed mendengar sesuatu dari luar. Ketika keluar, Ed melihat kalau Karimi sedang menghubungi seseorang lewat radio. Bersamaan dengan itu, helikopter musuh datang menghampiri mereka. Kemudian mereka bergegas meninggalkan rumah itu sebelum helikopter itu meledakkan rumah tersebut. Ed curiga Karimi adalah seorang pengkhianat karena Karimi berkomunikasi lewat radio sebelum helikopter itu datang. Namun Karimi berkata kalau sebenarnya dia hanya menghubungi kekasihnya yang bertugas di markas F28. Karimi hanya memastikan apakah kekasihnya selamat karena dia mendengar rumor tentang markas F28 yang sudah hancur. Tidak lama kemudian tiba-tiba tentara musuh muncul melakukan penyisiran. Untungnya keberadaan mereka tidak diketahui. Karena Karimi dianggap berbahaya, Karimi tidak diizinkan memegang senjata lagi. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Hingga ketika hari sudah gelap, tiba-tiba Karimi tersandung sesuatu. Ternyata Karimi tersandung mayat yang sudah membeku di lautan es. Akibat perang saudara, ribuan orang mencoba bertahan hidup dengan cara membunuh satu sama lain. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka beristirahat sejenak, tiba-tiba helikopter musuh muncul dan mengetahui keberadaan mereka. Alhamdulillah mereka berhasil selamat dari buruan helikopter musuh. Karena situasi yang tidak aman, mereka memutuskan untuk pergi ke daratan. Mereka menemukan sebuah rumah dengan lampu yang masih hidup. Kemudian mereka pergi ke rumah itu. Ternyata rumah itu dihuni oleh pasangan lansia. Karena dianggap tidak berbahaya, mereka pun memutuskan istirahat di rumah pasangan lansia itu. Pasangan lansia itu bahkan menjamu mereka untuk makan malam. Ketika sedang makan bersama, Ed melihat senjata di bawah meja makan mereka.
Vad hette... Efter jag tror att det är en gång jag på Stanley Cup. Karimi tewas tertembak dalam insiden itu. Malik juga sempat tertembak di perutnya. Tidak lama kemudian, kekasih Karimi dari markas Satuan F28 menghubungi radio milik Karimi. Ternyata Karimi tidak berbohong, dan markas F28 pun ternyata masih utuh. Mereka pun menyesal sudah menduga Karimi adalah seorang pengkhianat. Vicekorpral Karimi kan inte prata just nu. Så du jag kan inte? Ta mer vatten och mat. Vi åker om 3 minuter. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun karena kondisi Malik yang semakin lemah karena sempat tertembak, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah kapal yang terdampar. Tapi karena kondisi Malik semakin parah, mereka memutuskan akan meninggalkan Malik di kapal itu dan melanjutkan perjalanan karena fajar akan tiba. Prajurit bernama Grefik yang merupakan teman Malik juga tidak setuju jika harus meninggalkan Malik di kapal itu demi kelangsungan misi. Merasa kesal, Grefik pun mencoba membuka isi kapsul tersebut. Dan ternyata kapsul itu berisi cairan virus. Malik menjelaskan kalau Kolonel Reed berkata virus itu akan digunakan sebagai senjata biologis untuk mengakhiri perang. Tidak hanya mengakhiri perang saja, tapi juga akan memusnahkan umat manusia. Biologiskt vapen. Det är slutet på allting. Setelah itu, Ed memeriksa keadaan di luar kapal. Ed melihat kalau helikopter musuh semakin mendekat ke arah mereka. Ternyata hal itu disebabkan karena Malik menembak dirinya sendiri setelah memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan misi tersebut. Suara tembakan dari Malik memancing helikopter datang ke arah mereka. Grefik dan Nilon sepakat untuk tidak melanjutkan misi tersebut. Tapi Ed lebih memilih akan melanjutkan misi itu seorang diri. Vad gör du? Ni kan stanna här om ni vill, men jag fortsätter. Ed melanjutkan perjalanannya hingga tiba di lapisan es yang lebih tipis. Tidak lama kemudian lapisan es itu tiba-tiba retak. Ed terjebak dalam situasi yang berbahaya. Untungnya Grefik dan Nilun datang menolongnya. Ge mig lina! Mereka bertiga pun kembali melanjutkan perjalanan melewati lapisan es tipis dengan perlahan. Hingga akhirnya lapisan es itu kembali retak dan mereka kembali berbaring. Tidak lama kemudian seseorang menembakkan pistol suar dan menembak ke arah mereka. Kan du ta dem? Grefik berhasil melumpuhkan orang itu dengan snipernya. Ternyata orang yang menembak mereka adalah satu-satunya tentara musuh yang masih hidup di camp itu. Mereka pun memutuskan bermalam di camp tersebut. Malam itu Nilun bertanya kepada Ed apa alasannya tetap melanjutkan misi tersebut. Tapi Ed hanya diam dan tidak menjawabnya. Setelah itu Grefik dan Ed segera tidur sementara Nilun berjaga. Keesokan harinya, Ed terkejut melihat Nilun sudah tidak ada di camp. Ed juga melihat kalau kapsul itu sudah menghilang. Tidak lama kemudian mereka diserang oleh tentara musuh. Ketika Ed akan melemparkan sebuah granat, hal tidak terduga terjadi. Ed sempat tertembak di perutnya. Grefik tewas oleh ledakan granat. Kini hanya tersisa Ed seorang diri. Ed melanjutkan perjalanan mencari Nilun yang membawa kapsul tersebut. Hingga akhirnya Ed berhasil menemukan Nilun dan mengejarnya. Karena Nilun tidak mau berhenti, Ed terpaksa menembak kakinya.
Nilun berusaha meyakinkan Ed untuk tidak melanjutkan misi itu, karena jika virus itu menyebar, jutaan nyawa manusia akan terancam. Sementara para petinggi akan aman berlindung di bunker. Namun Ed tetap akan melanjutkan misi itu. Ed melanjutkan perjalanannya menuju kota Odo seorang diri. Hingga akhirnya Ed ditemukan oleh para tentara di wilayah Odo sebelum akhirnya Ed jatuh pingsan. Ketika sadar, Ed sudah berada di ruang medis. Seorang petugas berkata kepada Ed kalau Ed sudah berada di kota Odo dan sudah menyelesaikan misinya. Mendengar itu, Ed pun tersenyum. Kemudian Ed dibawa bertemu dengan Laksamana. Letnan Nilun juga ada di tempat itu karena dia sudah diselamatkan. Karena keberhasilannya, Ed pun dipromosikan menjadi Letnan 2. Namun itu semua tidak berarti bagi Ed, karena alasannya menerima misi tersebut hanya untuk bertemu dengan Vanya putrinya. Ed berkata kepada Laksamana kalau dia ingin bertemu putrinya saat itu, tapi ternyata Kolonel Reed sudah berbohong. Kolonel Reed berkata kalau Vanya ada di kota Odo hanya untuk memotivasi Ed menjalani misi tersebut. Mendengar itu, Ed pun mengamuk. Ed menangis karena apa yang dilakukannya hanyalah sia-sia. Letnan Nilun akhirnya mengerti apa alasan Ed tetap menjalani misi tersebut. Setelah insiden itu, Ed kembali dibawa ke ruang medis. Di ruang medis, Ed diam-diam mengambil pisau bedah dan menyimpannya. Setelah itu, Ed menemui Letnan Nilun yang saat itu juga sedang dirawat. Ed meminta maaf kepada Letnan Nilun karena sudah egois tetap menjalani misi itu. Ed mengajak Letnan Nilun untuk menghancurkan kapsul tersebut sebelum digunakan. Letnan Nilun pun setuju dengan ajakan Ed. Kemudian tanpa gerak-gerik yang mencurigakan, mereka pergi menuju lab tempat kapsul itu disimpan. Di depan pintu lab, mereka dicegah oleh para penjaga. Dengan pisau bedah yang dibawanya, Ed membunuh para penjaga itu. Setelah itu mereka meminta paksa kapsul itu dari petugas lab. Namun aksi mereka diketahui oleh para petugas keamanan. Setelah mendapatkan kapsul itu, mereka keluar dengan cara mengaktifkan alarm evakuasi dan menyamar menjadi petugas lab. Namun dalam perjalanan keluar lab, luka jahitan Ed kembali terbuka. Kondisi Ed pun semakin melemah. Nilun tetap berusaha membawa Ed keluar. Hingga ketika sudah berada di luar, Ed sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Ed meminta Nilun segera ke helikopter sebelum para petugas menangkapnya. Tidak lama kemudian, Ed pun dikepung oleh para tentara. Ed mengancam akan meledakkan virus itu dengan granatnya. Dari kejauhan, Nilun sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi melihat Ed tertangkap. Hingga akhirnya Ed melakukan hal yang tidak terduga. Dia på samma sida er. Di dalam laut, Ed disambut oleh arwah putrinya. Ternyata Vanya putrinya sudah lama tiada. Gimana filmnya Mase? Seru kan? Tapi menurut saya film ini bertema perang yang kosong gitu ya, dan tidak memiliki jalan cerita serta eksekusi yang baik. Padahal sudah disusun dengan cukup rapi, penuh misteri dan membuat penonton penasaran. Tapi film ini hanya menjual emosi-emosi hampa belaka yang akan terlupakan di adegan selanjutnya. Anjay, sok-sokan saya mengkritik film. Tapi secara keseluruhan film ini mantap sih, karena bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk saya. Sekian dulu perbacotan saya kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.